Siapa yang tidak mengenal gitaris satu ini? Beliau baru ulang tahun yang ke-62. Dilahirkan di Bandung pada tanggal 3 Februari tahun 1962 dengan nama Zahedi Riza Syahrani. Syahrani mulai menyukai musik ketika tinggal di kota Samarinda saat ikut ayahnya yang menjabat gubernur Kalimantan Timur. Syahrani adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara. Saat berusia sekitar 6 tahun, dia belajar gitar pada seorang tukang parkir di depan sekolahnya. Sejak saat itu, Syahrani belajar gitar akustik secara otodidak. Syahrani mengaku, awalnya dia bingung untuk memilih instrumen apa yang akan digelutinya. Akhirnya, dia memilih gitar setelah hatinya tergugah melihat Kus Plus. Melihat aksi panggung Yok dan Yon Kuswoyo menjadi kenikmatan bagi diri saya, ujar Syahrani satu saat dikutip dari beberapa sumber. Perkenalan Syahrani dengan gitar elektrik terjadi ketika ayahnya membelikan sebuah gitar Yamaha SG di hari ulang tahunnya. Bersamaan dengan itulah musik rock mulai merasuki jiwanya. Dengan gitar elektrik, dia mulai tahu sound-sound aneh. Referensi musiknya pun sedikit demi sedikit mulai bertambah. Bukan hanya lagu-lagu Indonesia, tapi juga lagu-lagu barat seperti milik Deep Purple, Led Zeppelin, dan The Beatles. Tahun 1978, masa jabatan ayahnya sebagai gubernur selesai dan Syahrani pun diboyong hijrah ke Jakarta. Di bangku SLTA, Syahrani membentuk sebuah band rock bernama Cikini Rock Band. Adapun Cikini Stone Complex, Cikal Bakal Slang, adalah band adik kelas Syahrani di perguruan Cikini. Cikini Rock Band kemudian mengikuti festival SLTA se-Jakarta. Tak disangka, Syahrani dapat gelar gitaris terbaik. Disitulah dia bertemu Iwan Majid yang kemudian mengenalkannya kepada Faris RM dan Darwin. Tak lama, mereka sepakat membentuk grup band bernama Wow. Tapi sayang, tak lama kemudian, Syahrani malah pergi ke Amerika. Di negeri Paman Sam, mengambil workshop recording sound engineering di Chillicothe, Ohio selama 3 bulan. Di sana dia dikabarkan belajar langsung dengan gitaris-gitaris top dunia semacam Steve Vai dan Eddie Van Halen. Tapi, dia membantah pernah berguru kepada dua virtuoso gitar dunia itu. Syahrani menegaskan, dirinya baru tahu nama Eddie Van Halen ketika dia tinggal di Amerika. Bahkan hingga detik ini, dia tidak tahu bagaimana memainkan lagu Eruption yang ada di dalam album debut Van Halen. Di Amerika, Syahrani bertemu kawan-kawan lamanya, antara lain Faris RM, Iwan Majid, serta Eki Sukarno. Dan ketika kembali ke Indonesia, pada 1988 dia bergabung dalam band pengiring Faris RM bernama Super Digi. Selain itu, dia juga sempat bergabung dengan Eki Sukarno, menggarap album Karisma 1 dan Karisma 2, dan singgah di band Sinomadeus bersama Iwan Majid. Saat menggarap album Eki Sukarno, Syahrani bertemu Yoki Suryo Prayogo yang lantas mengajaknya untuk masuk ke God Bless, menggantikan Ian Antono. Suntikan tangan Syahrani dalam album Raksasa, 1989, berhasil mengubah God Bless jadi band yang lebih segar dan garang. Tak ada lagi lagu-lagu bernuansa rock progresif ala Genesis seperti dalam Huma di Atas Bukit, misalnya. Selain menjadi player, Syahrani juga ditawari produser rekaman untuk menggarap beberapa proyek bergenre rock. Salah satunya, proyek duo bernama Edane, bersama vokalis Eki Lamoh. Namun, karena saat itu ada duet lain bernama Idani, Ian Antono dan Ikang Fauzi, Syahrani mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk membentuk band hard rock bernama Edane. Duo ini lantas dilengkapi oleh Fajar Satritama, drum, dan Iwan Saverius, bass. Bersama Edane, Syahrani mencurahkan segala kemampuannya dalam bermain gitar. Impiannya menjadikan musik rock Indonesia, paling tidak secara musikal sama kualitasnya dengan grup-grup rock dari barat, berusaha dia wujudkan. Hasilnya, semua orang mengakui, Syahrani sukses menciptakan musik rock yang bermutu. Cabikan jemarinya yang berteknik tinggi serta eksperimen distorsi soundnya yang kaya dalam album-album Edane membuat banyak orang berdecak kagum. Kini, Edane tinggal menyisakan dua personel orisinil, Syahrani dan Fajar Satritama. Adapun personel lainnya adalah Ervin Nanzabakri pada vokal dan Hendra Zamzami pada bass. Dengan formasi ini, Syahrani dan kawan-kawan akan terus menggeber musik-musik cadas untuk memanjakan kuping para penggemarnya. Baginya, tidak alasan untuk menurunkan kadar distorsi dalam lagu-lagu Edane.
Itulah Eet Syahrani, jawara gitar yang selalu jadi sosok spesial bagi pecinta musik rock Indonesia.